Tuhan. God is good. Oke, wah saya lupa klikernya, I'm sorry. Tadi sudah diumumkan bahwa kita mobilize doa untuk bukan hanya untuk LA atau California atau Amerika, tapi untuk dunia. Jadi kita akan berdoa dan kita sudah mobilize doa, dan saya mau memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita bekerja sama dengan banyak gereja, dan saya mendapat email dari Pastor Dominic Yeo, siapa yang masih ingat Pastor Dom dari Singapura, and dia juga mobilize prayer, dan dia sudah menyediakan prayer point dan slide yang bagus sekali saudara, jadi kita bisa ikut aja. Anda bisa mengikuti pokok doa ini di website kita. Dan kalau saudara ada Instagram, Anda juga bisa mengikuti karena di situ setiap hari, katakan setiap hari. Jadi bukan hanya ada satu, tapi setiap hari kita, kalau saudara tahu COVID-19 ya, COVID-19 ini sama dia ditambahin 00. Jadi tujuannya gimana kalau kita setiap jam 7 malam kita berdoa, sama-sama dimanapun Anda berada kita berdoa. Enggak usah selalu harus jam 7, tapi sebagai satu target aja. Amin saudara. Jadi kita akan berdoa, dia mendapat satu singkatan di sini, Calling Overcomers Victorious in Declaration. Siapa di sini yang percaya bahwa kita adalah overcomers? Kita pemenang ya. Kita pemenang, jadi kita mau berdoa, dan di dalam prayer points yang Anda bisa lihat di website, dan Anda kalau lihat ke bawah di ada welcome, lalu di bawahnya itu ada COVID-19, Anda bisa klik di situ, atau siapa yang di sini ada Instagram? Oke, kalau ada Instagram Anda juga bisa ngikutin setiap hari, untuk hari kemarin ada, untuk hari ini juga ada, setiap hari ada saudara. Jadi ini kalau Anda lihat di website, Anda akan melihat link ini dan Anda klik aja di sini. Bagaimana kalau kita bangkit berdiri, kita sehati berdoa. Tahu nggak saudara bahwa kita nggak boleh take it for granted, kita nggak boleh seenaknya aja, karena banyak orang yang panik, banyak orang yang takut. Sebagai anak Tuhan kita nggak perlu takut. Kita waspada, kita bijaksana, tapi kita jangan takut saudara. Anda baca Mazmur 91 setiap hari. Anda baca Mazmur 91 di mana Tuhan melindungi, Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. Amin. Anda percaya Tuhan melindungi? Kalau Anda berada di bawah lindungan Tuhan, di bawah sayapnya Tuhan, hadiratnya Tuhan, maka Tuhan akan melindungi. Jadi kita berdoa bukan hanya untuk kita atau keluarga kita, tapi juga untuk bangsa dan untuk dunia. Amin. Ini adalah panggilan Tuhan untuk gereja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk berdoa bagi umat-Mu, bagi bangsa ini dan bagi dunia. Di tengah-tengah banyak dari orang yang panik, kami berdoa saat ini Engkau berikan ketenangan. Dan kami waspada, kami bijaksana ya Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi kami sesuai dengan firman-Mu. Dan Tuhan lindungi kami supaya kami bisa terus fokus dan menyembah Engkau, melayani Engkau dengan sukacita. Dan kami terus bisa berkumpul dan menyembah Engkau di dalam komunitas gereja Tuhan. Kami enggak menyerah ya Tuhan. Kami bahkan akan lebih dekat kepada Engkau. Kami akan lebih dekat kepada satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk Amerika. Kami berdoa ya Tuhan, kami dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami stop virus corona di dalam nama Yesus. Dengan otoritas Yesus, dengan bilur-bilur Yesus. Saat ini virus corona tidak bisa berjangkit. Kami nyatakan stop. Dan orang-orang yang sudah terjangkit, kami doa supaya mereka bisa sembuh.
Untuk anggota keluarga yang sudah kehilangan, mereka punya orang-orang yang terkasih, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pengharapan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk Korea. Tuhan, supaya Engkau berikan hikmat kepada otoritas di Korea ya Tuhan, supaya ada kesembuhan dari coronavirus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa supaya damai sejahtera dari Tuhan memenuhi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada takut, tidak ada khawatir. Dan Tuhan, Kau pakai saat-saat ini supaya orang bisa mengenal Engkau dengan lebih sungguh-sungguh, dengan lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua medical personnel yang merawat orang-orang yang sakit, supaya mereka sendiri juga dilindungi, mereka sendiri juga sehat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat Italia ya Tuhan. Kami berdoa supaya hikmat-Mu bekerja di Menteri Kesehatan Italia ya Tuhan, supaya virus corona ini tidak menyebar luas. Kami berdoa buat Indonesia. Kami berdoa buat Menteri Kesehatan, Dr. Terawan. Engkau berikan dia hikmat ya Tuhan, supaya bisa memberikan satu keamanan dan tindakan yang cepat untuk bisa menyetop dan virus corona ini tidak bisa tersebar sama sekali di Indonesia. Kami berdoa untuk seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Come on, ayo saudara berdoa. Kami sehati, kami berdiri sesuai dengan firman Tuhan di hadapan hadirat Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa waktu terjadi bencana, terjadi wabah, kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami berseru kepada-Mu ya Tuhan, maka kami percaya Engkau mendengar seruan doa kami. Berikan ketenangan kepada seluruh umat-Mu. Berikan ketenangan kepada kami semua. Berikan kami supaya kami berjaga-jaga, kami berhikmat, dan kami berwaspada. Terima kasih ya Tuhan, dan untuk firman-Mu hari ini, Engkau bicara kepada kami, Engkau berikan Roh Kudus-Mu untuk membuka telinga kami. Siapa yang memberikan telinganya untuk dibuka oleh Roh Kudus? Siapa yang memberikan telinga, hati dan mata rohani untuk dibuka agar Tuhan bisa bicara? Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan saat ini kami tahu Engkau akan bicara kepada kami. Coba katakan sama-sama, Tuhan Yesus, ini aku. Bicara kepadaku. Rubah aku sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan kemenangan. Amin. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan apa yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Dan kalau saudara masih ingat, judulnya adalah apa saudara? The Church, gereja Tuhan atau gereja. Dalam bahasa aslinya gereja itu adalah Eklesia. Dan subtitlenya adalah apa saudara? Bisa lihat di depan di sini, subtitlenya apa? Katakan sama-sama, 3, 2, 1. Lagi, satu kali lagi. Siapa yang mau tahu panggilan Anda? Saya mau Anda semua tahu panggilan Anda. Kalau belum tahu, biar hari ini Tuhan bicara kepada kita semua, kepada Anda, dan supaya diteguhkan lagi. Saya percaya setiap Anda di sini mempunyai tujuan di dalam hidup. Amin. Tuhan bukan waktu saudara lahir, lalu Tuhan cari sesuatu apa yang Anda bisa kerjakan. Enggak. Saudara, Tuhan sudah sediakan sesuatu untuk saudara, untuk Anda semua. Waktu Anda lahir, Anda ada tugas yang perlu Anda lakukan selama kita numpang di dunia ini. Selama kita ini mampir di dunia ini. Karena
rumah kita yang sebetulnya bukan di sini, saudara. Rumah kita yang di dalam kekekalan nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi saya mulai dari Ibrani pasal yang ke-12, minggu lalu sudah saya bacakan, coba kita ulangi sedikit aja, lalu kita maju lagi. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, akan Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalimat yang terakhir yang saya cetak tebal dan garis bawahi, apa saudara? Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Karena saudara, banyak orang yang karena menghadapi macam-macam tantangan bisa jadi lemah, bisa jadi putus asa, bisa jadi capek, bisa jadi menutup diri. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan jadi lemah, jangan putus asa. Ya, mengenai panggilan saya sudah katakan bahwa Tuhan menyediakan panggilan yang khusus buat saudara. Kalau belum tahu, ya, lakukan aja bagian saudara apa yang Anda tahu. Nah, mengenai panggilan ini masih mengulangi apa yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Bagi kebanyakan orang, panggilan itu berarti sebuah ambisi fantasi yang kita lihat dari hidup orang lain. Dan kita berharap hidup kita bisa seperti mereka. Anda baca buku, Anda nonton film, Anda lihat majalah, Anda dengar cerita orang, Anda lihat televisi, Anda lihat the famous people, the rich and famous. Lalu Anda berpikir, wah saya mau jadi seperti mereka, saya mau jadi seperti mereka, saudara. Padahal itu adalah satu ambisi yang fantasi. Jangan kita ikut-ikut orang. Bukan berarti Anda nggak bisa menjadi orang yang rich and famous, tapi bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan. Kaya nggak apa-apa, saudara. Siapa yang keberatan jadi orang kaya? Nggak ada yang keberatan. Tapi orang kaya untuk Tuhan. Siapa yang keberatan jadi orang terkenal? Oh, saudara, jadi orang terkenal belum tentu selalu enak loh, saudara. Ada orang yang terkenal diikutin paparazzi, ya, sampai hidupnya nggak ada privacy. Ya, jadi Anda jangan ikut-ikut orang dan menjadi fantasi, oh kalau berhasil tuh pasti seperti dia, pasti seperti itu. Bukan, kalau Anda mengikuti hanya melihat orang-orang yang demikian, hidup Anda bisa-bisa hanya jadi fantasi. Dan lupa bahwa masing-masing kita, masing-masing Anda punya panggilan yang khusus, yang spesial. Percaya apa enggak? Masih ada yang belum percaya. Saya kasih tahu saudara, kita ini di gereja Tuhan ini seperti tubuh Kristus. Tubuh, coba katakan tubuh. Badan, ya, badan. Badan ini ada bagiannya masing-masing. Masing-masing ada keahliannya sendiri-sendiri. Mungkin Anda bisa handstand. Bagus, tapi nggak sehebat kalau Anda jalan pakai kaki. Betul? Jadi masing-masing ada bagiannya, ya. Mata ada bagiannya, telinga ada bagiannya, mulut ada bagiannya. Nah, semuanya ini kita ini satu tubuh saling melengkapi sehingga nggak ada persaingan. Siapa yang matanya mau saingan sama kupingnya sendiri? Siapa yang mulutnya mau saingan sama tangannya?
atau tangannya sama kakinya. Kita nggak sadar bahwa tanpa sadar kita bisa saingan di dalam tubuh Kristus. Enggak, saudara. Kita ikutin panggilan Tuhan. Gimana caranya? Selidikin firman Tuhan. Setia aja. Setia, setiap hari setia. Baca firman Tuhan, cari Tuhan. Nanti Tuhan akan tunjukkan kepada kita. Amin. Nah, kalau Anda melayani Tuhan, melakukan apa yang Anda tahu sekarang, maka panggilan itu akan menjumpai Anda. If you serve the purpose of God in doing what you know now, your calling will find you. Halo? Minggu lalu waktu saya sampaikan ini, yang di kebaktian jam 11, ada yang datang kepada saya, Pastor, waktu slide itu ditayangkan saya foto tuh. Bahkan saya senggol sama suami saya senggol-senggolan. Bukan hanya waktu kita melayani Tuhan dan melakukan apa yang kita tahu, maka panggilan itu akan menjumpai kita. Bahkan saya dapat jodoh waktu kita melayani. Di sini juga cukup banyak ada yang dapat jodoh waktu melayani Tuhan. Jadi waktu Anda melayani Tuhan, maka Tuhan bukan hanya tunjukkan panggilannya Anda, tapi Tuhan juga kirimkan orang-orang yang bisa, yang saya katakan support system, orang-orang yang bisa mendukung Anda. Dan lebih daripada orang-orang yang mendukung Anda, Tuhan taruh support system di dalam diri Anda, yaitu Roh Kudus sendiri. Amin. Roh Kudus ada di dalam diri Anda. Kirabayatasanda maratasanda. Saya masih ingat, siapa yang di sini nonton film Aladdin? Yang jadi Prince Jasmine itu ternyata adalah anaknya pastor. Ya. Ternyata dia itu bisa dipilih mula-mula karena dia nyanyi. Ada salah satu penyanyi selebriti yang waktu itu dengar suaranya dia lagi nyanyi di mana? Di gereja. Dia lagi nyanyi di gereja, ya. Karena dia namanya kalau nggak salah Naomi Scott siapa ya? Dia lagi nyanyi di gereja. Dia itu pelayanannya adalah di musik ministry. Lalu ada orang yang datang ke gereja, dia bilang, saya akan pakai dia. Suaranya ini bagus. Lalu dia bilang, mau nggak? Saya akan introduce kamu sehingga kamu bisa jadi actress. Oh, saya orang yang nggak bisa acting. Oh, itu nanti aja. Your calling will find you. Dia bilang, saya nggak bisa acting. Tapi karena dia setia, ya, tato bisa dapat promosi sampai sekarang jadi terkenal. Dia bilang, saya kalau kemana-mana sekarang ini anak-anak ngerumunin saya katanya. Karena ingat film itu, ya, untungnya saya senang anak-anak katanya. Jadi percaya saudara, waktu Anda melakukan bagian Anda di dalam melayani Tuhan, saudara, panggilan itu akan menjumpai Anda. Dan akan membawa Anda naik terus. Akan membawa Anda kepada destiny-nya Tuhan. Banyak orang yang hanya fokus kepada biografi. If you focus only on your biography, you will miss your destiny. Bagaimana bagusnya pun biografi Anda, Tuhan mau bawa Anda ke yang lebih bagus. Yaitu apa? Ke destiny Anda. Amin. Seberapa bagusnya history Anda, God wants to bring you to your destiny. Tahu maksudnya, saudara? Kita jangan lihat ke belakang terus. Jangan lihat ke belakang terus. Tapi yang sekarang kita tahu. Yang sekarang kita tahu. Amin. Apa yang sekarang kita tahu? Nggak usah jauh-jauh, saudara. Yang sekarang kita tahu ini apa?
Nanti akan kita lihat di poin-poinnya. Lakukan itu. Minggu lalu saya sudah kasih banyak contoh dari apa yang saya lakukan sendiri. Yang saya tadinya juga nggak tahu saya akan jadi pastor. Orang tua saya nggak tahu saya akan jadi pastor. Tapi karena saya setia aja, sekarang saya tahu, oh Tuhan panggil saya untuk ini. Nah, minggu lalu sudah saya sampaikan panggilan Anda selalu berhubungan dengan orang yang sudah dipanggil sebelum Anda. Di dalam buku Ibrani itu isinya dari pasal yang pertama sampai yang terakhir itu kata-kata yang diulangi itu adalah lebih baik. Katakan lebih baik. Lagi katakan. Siapa yang mau lebih baik? Tuhan mau supaya kita lebih baik. Mendengar lebih baik, mengerti lebih baik, mengalami Tuhan lebih baik. Orang-orang Ibrani pada saat itu mereka itu terlibat di dalam aktivitas rutinitas yang agamawi tapi nggak punya relationship sama Tuhan. Kira-kira ya kalau sekarang ya ke gereja tiap minggu tapi nggak ada relationship sama Tuhan. Maksudnya apa sih relationship? Maksudnya ya Anda bisa omong sama Tuhan. Dan kalau Tuhan omong Anda bisa dengar. Dan kalau Anda perlu direction, Anda minta bimbingan dari Tuhan, Tuhan akan kasih direction apa enggak? Tuhan akan kasih bimbingan apa enggak? Mungkin enggak right away, tapi langkah demi langkah. Abraham juga enggak tahu semuanya. Dia taat hari demi hari, hari demi hari. Amin. Nah, ada daftar daripada pahlawan-pahlawan iman, Anda bisa lihat di sini. Jadi ternyata mereka-mereka ini adalah orang-orang yang melakukan. Coba katakan melakukan. Karena iman Nuh membangun Bahtera. Karena iman Abraham taat dan mengorbankan Ishak. Karena iman Musa, ya. Jadi mereka itu semua melakukan, bukan karena iman lalu nggak ngapa-ngapain. Hello? Karena iman kita mau membangun. Karena iman kita mau sama-sama menyediakan bond, menjual bond. Daripada bunganya untuk bank, lebih baik bunganya untuk untuk jemaat. Ya. Jadi, tapi semuanya ya perlu iman, betul ya? Semuanya perlu iman. Kita kalau nggak beriman, saudara, kita begini aja bisa udah nyaman juga, tapi enggak. Tuhan kasih kita destiny. Tuhan kasih kita, what is the next step? What is the next step for your call? What is the next step for your business? What is the next step untuk pekerjaan Anda? Untuk bisnis Anda? Apa ini? What is the next call untuk anak-anak Anda? Anda punya anak, masa cuma dikasih makan doang? Dikasih visi. Amin. Oke, dan kalau kita baca Ibrani pasal 11 itu pahlawan iman luar biasa sekali. Tapi kalau Anda baca di ayat-ayat yang terakhir dari pasal yang ke-11, ternyata dituliskan demikian. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Tuhan telah menyediakan sesuatu yang apa? Yang apa? Yang lebih baik buat siapa? Oh, buat siapa? Buat saya, buat kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi sehebat-hebatnya mereka itu, sekarang mereka itu nungguin saudara loh. Nungguin kita loh. Mereka melakukan bagiannya mereka. Kita mesti lakukan bagiannya kita. Masing-masing ada pertandingannya. Masing-masing ada jalurnya. Masing-masing ada zamannya. Masing-masing ada kesusahannya enggak? Saya dengar berita, masing-masing presiden aja ada kesusahannya sendiri. Ya. Waktu zamannya Presiden Bush, kesusahannya apa? Ada 9/11. Ya. Masing-masing ada kesusahan. Waktu zamannya Musa, waktu dia lahir,
Bayi yang usianya 2 tahun ke bawah dimatiin semua anak laki-laki. Susah. Coba saudara yang orang tua kalau hidup zamannya Musa, kalau punya anak laki, deg-degan saudara. Dibunuh. Masing-masing ada kesusahan. Zamannya Babylon ada kesusahannya. Zamannya sekarang ada COVID-19. Jadi gimana? Kita mesti hidup dengan iman. Are you with me? Ngikutin ya. Oke. Jadi yang kedua, panggilan Anda khusus. Coba katakan khusus. Khusus dirancang untuk Anda. Khusus. Jadi kita nggak bisa ngelihat panggilannya orang lain. Kita nggak bisa lihat rumput tetangga yang selalu biasanya lebih hijau. Ya, ini benar-benar saudara. Tapi saya belajar karena saya sudah tahu. Saya pelajari karena saya punya tetangga yang di seberang rumah, yang rumputnya satu tuh hijau terus. Yang satunya lagi di seberang rumah, diairin iya, dirawat iya, dipotong tiap minggu iya, tapi nggak sehijau yang sebelahnya. Karena saya melihat dari rumah dari seberang, saya bisa lihat dua-duanya disiramin, dua-duanya di take care, dua-duanya dikasih pupuk. Yang satu bisa hijau terus, yang satunya kurang hijau. Tahu kenapa saudara? Jenis rumputnya lain. Jadi jangan kita mikir, si itu. Semua panggilan itu sudah dirancang untuk Anda, untuk kita masing-masing. Jangan lihat masing-masing ada jalurnya. Ibrani 12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Coba katakan diwajibkan. Jadi kita ini masing-masing ada jalurnya, tapi sebagai satu tubuh ya, kita ini nggak bisa hidup terisolasi. Tahu terisolasi? Terisolasi itu sendirian. Hidup sendirian. Oh, yang penting saya aja sendiri. Yang penting saya sendiri sama Tuhan. Ada orang-orang yang begitu, yang penting saya sendiri sama Tuhan. Gue nggak peduli sama orang lain. Cuek aja. Mind your own business. You do what you do, I do what I do, who cares? Wow. Saudara, nggak begitu. Kita nggak bisa terisolasi. Siapa di sini yang mau sembuh? Kalau Anda nggak lagi sakit, Anda nggak angkat tangan. Tapi kalau Anda lagi sakit dan Anda sudah desperate, Anda mau sembuh, Anda bisa angkat tangan. Tapi saya melihat saudara, 3/4 dari kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 3/4. Orang yang disembuhkan itu sama Tuhan Yesus dikirim balik ke komunitasnya. Mereka yang sudah sembuh dikirim balik ke komunitas, coba katakan komunitas. Supaya mereka tidak terisolasi. Ada orang yang sendirian aja. Ada orang yang sendirian sama, pokoknya mungkin nggak sendiri-sendiri. Ada yang sudah menikah ya tapi sendiri aja. Suami istri sendiri aja pokoknya, nggak peduli orang lain. Who cares? Nggak mau melayani, nggak mau memberi, nggak mau memberikan kekuatan, nggak mau mendoakan. Who cares? Pokoknya berdoa aja. Tapi sendiri, terisolasi. Tahu saudara, zaman dulu orang kalau sakit kusta, itu nggak boleh deket-deket sama orang lain. Bahkan kalau orang kusta itu jalan ya ke umum, mereka itu mesti bawa kaleng dan mesti buat noise, suara. Kusta supaya orang lain itu minggir. Dengan kata lain, orang ini terisolasi. Waktu Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, bukan hanya orang itu nggak ada kusta lagi, tapi dikembalikan ke komunitas.
Nangkep? Jadi nggak bisa terisolasi. Jadi kalau Tuhan Yesus menyembuhkan itu bukan hanya jasmani, tapi juga secara relationship mereka itu disembuhkan, nggak sendirian lagi. Jadi kalau ada saudara di sini yang masih rasa sendirian, saudara, ini adalah panggilan untuk kita semua menyadari saya nggak seharusnya begini lagi. Jadi ini yang sudah saya katakan minggu lalu dan kita mau lanjut ya. Kita lanjut. Poin yang ketiga, panggilan Anda hanya ada satu fokus. Fokusnya itu satu. Fokusnya itu satu. Bukan sekedar berhasil, bukan sekedar menjadi ternama, bukan sekedar lulus sekolah, bukan sekedar dapat diploma, bukan macam-macam saudara. Bukan sekedar itu saudara, tapi selalu ada panggilannya. Tadi diumumkan bahwa nanti tanggal 18-19 April General Jerry Boykin akan melayani kita di sini. Siapa yang pernah bertemu dengan beliau waktu beliau datang ke gereja kita berapa tahun yang lalu. Ini adalah seorang yang luar biasa. Siapa yang pernah nonton film Black Hawk Down? Itu sebetulnya film itu menceritakan dia, the real story, the real general, itu ya dia itu saudara. Dia adalah salah satu founding members dari Delta Force. Orang yang luar biasa. Orang mau masuk Special Force Elite itu susahnya bukan main saudara. Do you know that? Mau jadi tentara cukup susah, mau jadi special force itu jauh lebih susah. Jauh lebih susah. Dan dia ini bukan hanya jadi member of the special elite force, dia ini jenderalnya. Dan bukan hanya jenderalnya, dia adalah salah satu founding members. Wow, luar biasa sekali. Tapi saudara, dia punya panggilan utama adalah dia itu cinta Tuhan Yesus. Jadi walaupun sekarang dia sudah pensiun, dia bergerak, dia menjadi Vice President di Family Research Council. Dia yang banyak bicara, banyak memberikan pengarahan. Dia luar biasa sekali, dia tulis buku, karena nggak berhenti sampai di situ. Kalau saudara punya fokus nggak kepada Yesus, begitu berhasil, kosong nanti. Begitu kaya, frustrasi nanti. Begitu menjadi sangat kaya, ninggalin istri. Ada yang begitu. Begitu yang udah dapat gold medal, ada yang bunuh diri. Hello? Karena nggak tahu lagi mau ngapain. Ada yang dapat gold medal, medali emas di Olimpik, ya. Akhirnya nggak ada visi lagi. Fokus kita nih kepada Yesus. Di sini dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada, bukan kepada tetangga, bukan kepada orang lain, pelayanan orang lain. Oh si itu kok enak ya pelayanannya di depan, kelihatan. Saya pelayanannya di belakang, nggak kelihatan. Tubuh, coba katakan tubuh. Di tubuh ini ada banyak yang gak kelihatan. Sekali lagi. Di tubuh ini banyak yang gak kelihatan. Bener? Jantung kelihatan gak? Kalau kelihatan bahaya. Paru-paru kelihatan ya? Nggak kelihatan. Tapi kalau dia strike gimana saudara? Jantungnya mau strike. Habis kita semua. Muka yang biasa tiap hari di make upin, bibir yang di lipstikin, rambut yang diminyakin. Kalau jantungnya mau berhenti, habis semuanya. Wah, saya nggak kelihatan. Saya nggak diperhatikan. Kenapa nggak diperhatikan? Ya habis. Makanya sembarangan sih. Ini kalau jantung bisa ngomong misalnya ya. Kalau jantung bisa ngomong, waduh, saya kerja keras nih. Kenapa? Darah tinggi.
pompanya lebih keras. Tapi jantung nggak bisa ngomong. Kenapa kok begitu? Ya, mulut. Mulut itu. Makannya sembarangan. Kalau jantung bisa ngomong. Oke. Jadi mata kita tertuju kepada Yesus. Pelayanan kita jangan kepada orang lain, banding-bandingkan orang lain. Oh, saya mau khotbah. Saya tiap kali mau khotbah itu deg-degan, saudara. Dari dulu dan sekarang. Dulu lebih-lebih lagi, saudara. Karena apa? Saya bergantung kepada Tuhan. Bukan kepada kehebatan saya, bukan kepada note saya. Banyak kali yang saya sampaikan nggak ada di note saya. Oh, praise the Lord. Jadi saya melihat di sini, saudara, bahwa mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada kita. Oke. kepada Yesus. Amin. Karena kalau kita banding-bandingkan pada orang lain, saudara, akan ada distraction. Coba katakan distraction. Minggu lalu sudah saya katakan, saya tambahin sedikit aja. Kalau kita perhatikan orang lain, maka akan ada distraction. Dan distraction itu menyebabkan comparison. Siapa di sini yang pernah lihat orang lari di Olimpik yang pada saat dia sudah mulai menang sedikit gitu ya, menangnya mulai lebih banyak lagi, lalu dia nggak lihat ke garis finish, dia lihat ke belakang, kalah dia. Yes, teorinya orang lari itu, orang kalau lari pakai apa? Oh, of course ya pakai kaki. Tahu nggak rahasianya itu supaya bisa lebih cepat tuh pakai tangan? You don't know that. Ya, jadi jangan pikir kaki aja. Orang coba saudara kalau ada nggak orang yang lari terus kaki tangannya berdiri begitu? Nggak ada. Buktiin. Dan kalau saudara lari dalam pertandingan, itu jangan noleh ke sana kemari. Kalah saudara. Yes. Jadi makanya satu, nggak bisa terisolasi. Nggak bisa yang satu bilang saya lebih penting dari kamu. Nggak bisa. Saya nggak lebih penting dari Anda. Kita semua penting. Pas saya aja jadi gembalanya di sini. Ada Pastor Tom juga, Pastor Rosa. Ada pastor-pastor yang lain juga. Kita satu tim. Amin saudara. Lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau enggak akan ada distraction. Anda bisa terganggu, Anda bisa banding-bandingin, dan Anda bisa ada jealousy dan envy di dalam tubuh. Apa artinya jealousy? Jealousy itu cemburu, saudara. Kalau envy itu apa? Iri hati. Dulunya saya pikir sama. Kalau saudara cek di kamus ya, jealousy, envy, jealousy. Ya. Tapi kalau diteliti lagi, ternyata beda, saudara. Cemburu itu lain dengan iri hati. Kalau iri hati itu karena ngelihat orang lain dan Anda bereaksi melihat orang lain, Anda melihat kekurangan Anda, apa yang orang lain punya, yang Anda nggak punya. Tapi kalau cemburu, itu berhubungan dengan relationship. Anda bereaksi karena Anda nggak mau kehilangan seseorang. Let me try to say it in English. Envy is a reaction of losing something. Jealousy is a reaction of a threat of losing someone. Makanya di Alkitab dituliskan Tuhan adalah Allah yang cemburu. Bukan Allah yang iri hati. Dia punya semuanya. Are you with me?
Nangkep ya? Kalau kita ini nggak tertuju kepada Yesus, kita si itu punya itu. Wah, si itu mobilnya baru lagi. Nggak tahu mortgage-nya berapa, payment-nya. Jangan keburu-buru ngiri. Ya. Nah kalau jealousy, cemburu itu berhubungan sama, Anda membandingkan diri Anda dengan orang itu, dia temannya banyak. Dia orangnya bisa ngomong sih. Dia orangnya friendly. Dia orangnya disukain orang. Dia lebih ganteng, dia lebih cantik, lebih cakep. Cemburu. Kalau iri hati itu satu situasi yang berhubungan cuma sama dua orang kira-kira. Tapi kalau cemburu itu ada orang yang ketiga. Are you with me? Kalau kita nggak tertuju kepada Yesus, maka Anda bisa lihat orang lain bisa cemburu. Atau bisa iri hati. Jadi distraction, comparison, saingan, bisa iri hati, bisa cemburu. Semua kita itu ada panggilannya, saudara. Bagaimana kalau kita ini fokus kepada jalur kita masing-masing. Jalur kita masing-masing. Amin. Bukannya nggak bisa belajar, tapi kalau kita tahu jalurnya masing-masing ya. Saya kalau disuruh ambil bagiannya Cun-Cun, susah, nggak bisa saya. Bisa feedback melulu mic-nya. Karena saya nggak ahli. Saya kritik bisa. Karena saya punya kuping. Cun, kayaknya suaranya kurang ini ya, kurang itu. Tapi puji Tuhan kita satu tim. Saya bisa kasih tahu dan dia bisa benerin. Kalau kita nggak satu tim, dia bilang, Pastor kerjain ini sendiri deh. Halo? Nggak bisa saya. Saya punya kuping, saya bisa, ini kayaknya low-nya kurang ini, kayaknya ini tipis nih suaranya, kayaknya mid-nya kurang, tambah ini macam-macam. Saya bisa. Jadi kita perlu saling mengisi, saling membangun, saling memberikan input. Complement. Amin. Complete, not compete. Katakan complete. We complete one another. Kalau salah dengar, complete. Compete, bisa salah dengar. Kita bukannya compete, kita complete. Masih nangkep gak? Karena ada orang salah ngerti sih. Ada orang salah ngerti, ini ada orang yang menikah udah 60 tahun, merayakan diamond anniversary, di puncak acara si suami bicara, menikah sudah 60 tahun lama loh. Ya. Di puncak acara si suami mau bicara. Dia bicara dengan hikmat. Honey, after 60 years of marriage, I found you tried and true. Wah, hadirin pada tenang semua. Istrinya nggak dengar. Gitu. Kalau udah menikah berapa tahun, kadang-kadang kurang mesra. Gitu. Suaminya ngomong lagi, honey, after 60 years of marriage, I've found you tried and true. Sambil si suami itu ngelihat ke wajah istrinya supaya istrinya bisa baca bibirnya ya. I've found you tried and true. Istrinya, after 60 years of marriage, I'm tired of you too. Hadirin udah tenang. Oke. Jadi saudara,
fokus kepada bagian kita. Amin. Itu yang maksud saya itu jangan salah dengar. Tried and true, I'm tired of you too. Complete, coba katakan complete. Bukan compete. Complete itu melengkapi, bukan menyaingi. Oke? Bukan saingan. Kita dalam satu tubuh nggak ada yang saingan. Amin. Oh, praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Oke. Saya belajar begini, saudara. Apa yang kita lakukan itu Tuhan melihat kita. Dan bukan hanya Tuhan yang melihat kita, orang juga lihat kita. Mungkin orang yang nggak kenal sama Anda pikir Anda nggak dilihatin. Orang lihat Anda. Di kerjaan orang lihat Anda. Di bisnis orang lihat Anda. Di mana orang lihat Anda. Ya, ada banyak saudara. Apa yang Anda bisa lakukan? Saya lagi isi bensin, lagi ngantri di depan ada orang isi bensin pas maju pelan-pelan. Pas orang yang di depan saya giliran isi bensin, seorang wanita, dia lagi isi, lepas nozzle-nya itu ya, wah kemana-mana kena dia. Saya langsung ambil, saya ada di mobil ada anduk-anduk yang baru, saya turun langsung saya kasih dia. Dia bilang, dia terima, tapi waktu dia terima, dia bilang, this is new. Ya mau saya kasih yang bekas. Mau saya kasih yang udah belepotan. People watch you. Yang lihat itu bukan cuma yang saya tolongin, yang gak ditolongin mereka ngelihat. Di gym, ya ada satu orang, seorang wanita, tadi waktu kita dedicate Yohan, Alana, saya ingat di gym tuh ada satu perempuan ya, hamilnya sudah besar sekali. Waduh, tapi waktu saya lihat, ini exercise-nya kok berat ya. Saya lihat, ini exercise-nya ini apa? God, jangan sampai lahir di gym. I'm serious. Karena saya lihat ini orang kok udah besar ya. And sering lagi datang ya. And satu hari saya datengin, saya bicara sama dia, saya kasih beberapa ya nasihat dengan hati-hati lah gitu ya, karena nggak kenal. Terus dia tanya sama saya, udah ngomong berapa lama gitu, dia tanya, what do you do? I'm a pastor. Oh, no wonder, dia bilang, you are the smiling guy. Saya nggak tahu. You are the smiling guy. Oh, ternyata orang perhatiin saya. Yes. Are you with me? People watch you. People watch you. Yang Anda nggak sadar. Saya kalau lihat orang itu saya senyum, hai. Pernah satu kali ada orang yang lihatnya artinya salah, saudara. Mengartikan salah. Seorang pria. Jadi waktu saya ketemu, hai. Oh. Saya lewat. Pas saya udah saya lagi workout ya, dia datengin saya. Let me go home first ya. Oh, okay. Have a great day. Tapi orang lihat Anda, whatever you do. D.L. Moody mengatakan demikian. Out of 100 men, one may read the Bible. The other 99 will read you. Ini seorang hamba Tuhan yang terkenal, D.L. Moody, dia mengatakan demikian, dari 100 orang. 100 orang. Satu mungkin baca Alkitab. 99 itu membaca Anda.
bagaimana Anda bertutur kata, bagaimana Anda bicara, bagaimana Anda sabar, bagaimana. Saudara, saya ngomong begini, saya katakan lagi, mata yang tertuju kepada Yesus. Kadang-kadang Poltan yang manusia lama suka muncul-muncul juga, saudara. Tapi saya belajar untuk lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Oke, puji Tuhan. Masing-masing Anda ada bagiannya, luar biasa. Puji Tuhan. Kalau kita melakukannya enggak kepada Yesus, maka kita membandingkan diri, maka kita bisa discourage, atau kita bisa jadi sombong. Nangkep ya? Kalau kita fokusnya enggak kepada Tuhan Yesus. Lihat orang lain berhasil, si ini lebih baik, si itu kayaknya seger-seger terus. Anda bisa patah semangat, putus asa. Atau kalau Anda nggak tertuju kepada Yesus, waktu Anda udah berhasil, Anda terkenal, Anda famous, semuanya ini, Anda bisa jadi orang yang sombong. Jadi lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena apa? Karena dia adalah yang memulai, dia adalah yang mengambil inisiatif, dan dia yang menyempurnakan. Di dalam bahasa Inggrisnya, He initiates and He perfects our calling. He initiates, coba katakan initiates. Dengan kata lain, dia yang memulai dia. Kita respon aja. Dan dia yang menyempurnakan. Dia yang menyempurnakan. Jadi saya bisa bayangkan saudara, dia menyediakan support system. Kalau dia sendiri sudah mulai dan dia yang akan menyempurnakan, berarti saya nggak punya hak untuk memilih panggilan saya. Oh, saya mau jadi seperti dia. Susah saudara, nggak mungkin. Atau berat sekali kalau Anda mau jadi seperti orang lain. Why don't you become you? Why don't I become myself? Amen? Oke, puji Tuhan. Coba saudara bayangkan Nuh. Tadi contohnya ada salah satu siapa? Nuh ya. Karena iman Nuh membangun bahtera. Coba bayangkan saudara. Nuh ngomong-ngomong nih sama Tuhan. Dia omong-omong sama Tuhan, lalu Tuhan bicara sama Nuh. Nuh, kamu bangun bahtera. Nuh tanya, apa itu bahtera? Tuhan jawab, kapal yang besar. Lalu Nuh komplain, saya nggak tahu construction. Lalu Tuhan bicara, aku tahu, tapi aku udah taruh dalam diri kamu. Are you with me? Nuh nggak tahu kalau dia bisa bangun bahtera. Tapi Tuhan yang initiate, Tuhan yang sudah taruh di dalam diri kamu. I'm not in construction. I don't know anything about construction. I know, but I've put it in you. Lalu Nuh tanya lagi, kenapa engkau mau aku bangun bahtera, Tuhan? Karena akan ada hujan. Apa itu hujan? Kalau Anda baca di Alkitab, waktu itu hujan belum pernah turun di muka bumi. Oh, puji Tuhan. Tapi Nuh taat aja. Jadi artinya apa buat kita sekarang? Artinya buat kita belajar bahwa ternyata Nuh itu membangun sesuatu yang dia nggak pernah lihat. Pakai material yang dia nggak pernah pakai untuk menyelamatkan keluarganya yang mereka nggak pernah alamin. Hujan aja nggak tahu apa, apalagi banjir, nggak tahu saudara. Jadi Tuhan sudah memberikan Nuh segala sesuatu untuk dia bisa lakukan. Nah kalau Tuhan sudah berikan kepada Nuh semua
Semuanya. Supaya Nuh bisa melakukan panggilannya Tuhan, apa yang membuat Anda berpikir Tuhan gak taruh sesuatu yang luar biasa dalam diri Anda supaya Anda bisa melakukan panggilannya Tuhan? Jadi jangan cepat-cepat bilang gak bisa. Saya dulu kalau disuruh khotbah gak bisa, saudara. Sampai di depan biarpun udah ada catatan, itu gemeter, saudara. Lupa. Good morning. Oh, apa ya? Good morning. Masa good morning terus? Tapi Tuhan bilang, aku sudah taruh dalam diri kamu. Yang Anda sendiri gak tahu mungkin. You don't know. I didn't know. But God knows. God knows you better than you know yourself. Oh, praise the Lord. Yang terakhir. Panggilan Anda membutuhkan ketekunan. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi berulang kali dituliskan ketekunan. Ya, di sini marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, ya, dan yang mengabaikan kehinaan. Kata berikutnya apa? Tekun. Coba katakan tekun. Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan ayat ketiganya, luar biasa sekali. Tekun menanggung bantahan. Dalam bahasa Inggrisnya itu hostility. Anda menghadapi suasana yang hostile, gak enak, saudara. Tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi saudara, poin yang keempat di sini apa saudara? Poin yang terakhir, panggilan Anda membutuhkan ketekunan. Perlu tekun. Yesus itu menanggung semua sengsara. Bahasa Inggrisnya itu he agonized. Dia mengerang. Dia menanggung semua sakit, dia menanggung semua bantahan, menanggung semua olok-olok, menanggung semua waktu direndahkan, menanggung semua waktu dia diludahin. Orang yang sehebat itu diludahin, diam aja, saudara. Orang yang punya kuasa ditangkap, dia diam aja, saudara. Kalau Anda punya kuasa, kalau Anda nggak punya kuasa, Anda ditangkap, diam aja ya memang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau Anda punya kuasa, lalu waktu ditangkap diam aja, that speaks volume. Are you with me? Diolok-olok, diludahin, ditinggalin sama temen, ditinggalin sama murid-murid, dihianatin sama Yudas. Nah kalau di gereja ada orang nggak disalamin aja udah nggak ke gereja lagi. Baru gak disalamin. Baru gak ditegur. Baru gak ditelepon. Kadang-kadang jadi pastor serba salah. Gak ditelepon, bilang gak ditelepon. Kalau ditelepon, kenapa diteleponin terus? Jadi ada orang yang gampang sakit hati. Yesus ini tekun dia. Dia ngalamin semuanya itu, dia tetap tekun. Ini kita mesti menjadi panutan. Yesus adalah teladan kita yang sempurna. Amin, saudara. Ada orang yang gak mau ke gereja lagi karena gak dihargain. Saya gak diperhatiin. Really? Saudara? We need every one of you. Semua kita saling melengkapi. And dia tunjukkan semuanya ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Saya mau sampaikan 2 kalimat yang sangat penting. Lalu saya akan cerita sedikit, lalu kita akan berdoa.
Berada di dalam kehendak Tuhan adalah sesuatu yang memberikan keamanan selama kita hidup di dunia ini. Being in the will of God is the most safest place you can be on this earth. Doing the will of God can sometimes be the most difficult thing you ever do in your life. Saya ulangi. Berada di dalam kehendak Tuhan itu adalah tempat yang paling aman selama kita hidup di dunia ini. Tapi waktu kita mau melakukan kehendak Tuhan, seringkali itu susah. Bahkan kadang-kadang sangat susah di dalam hidup kita. Pengalaman saya, waktu saya respon kepada panggilan Tuhan, waktu Tuhan panggil saya menjadi pastor full time, berada di dalam panggilan Tuhan adalah tempat yang paling aman. Tapi waktu melakukan, orang tua saya marah sama saya. Kamu mau jadi apa? Mau jadi pastor. Jadi apa? Mau jadi pastor. Jadi pastor, makan batu kamu. Ini waktu itu orang tua saya marah sama saya. Jadi kamu gimana? Mau di Amerika, mau balik Indonesia? Oh, mau Tuhan tempatkan saya di sini. Jadi kamu nggak balik lagi sini? Kita udah sekolahin mahal-mahal. Terus sekarang jadi pastor. Oh. Buat saya, it's not easy. Are you with me? Berada di dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan adalah tempat yang paling aman. Tapi waktu Anda melakukan, kadang-kadang nggak mudah, susah sekali. Berapa bulan setelah saya respon kepada panggilan Tuhan dan menjadi full-time pastor, waktu istri saya diserang sama stranger di Monterey Park, istri saya dipukul sama orang pakai baseball bat sampai dia geger otak, sampai tangannya patah. Saya lagi di Jepang. Was that easy? No. Tapi saya tahu panggilan saya. Yang membuat saya tenang ialah saya tahu jalur saya. Saya tahu panggilan saya. Itu sebabnya istri saya dan saya nggak mundur. What is your calling? What is your calling? Semua panggilan saudara, mungkin jadi whatever. Menjadi lawyer, saya ini cuman lawyer. Oh, lawyer kok cuman? Ya ada orang yang bilang saya cuman lawyer. Kalau kamu jadi lawyer, jadi representatifnya Tuhan dong. Sebagai lawyer, pengacara, attorney. Saya hanya nanny, jaga anak. Oh ini Anda mewakili Kristus, jaga anak. Waktu Anda jaga anaknya orang bisa Anda doakan. Anda tumpangkan tangan. Anda bacain firman. Anda bawa nyembah Tuhan. Anda menjadi wakilnya Tuhan sambil Anda jaga anak. Amin. Anda kerja di wherever, di gas station. Wow, Anda menjadi wakilnya Tuhan di sana. Whatever you do, apa yang Anda tahu, Anda lakukan sekarang. Lakukan. Maka panggilan itu akan menjumpai Anda. Mari kita bangkit berdiri. Jesus. Yes, Lord.
Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bapa, kami mengucap syukur. Kau memberikan kami ketenangan, Kau memberikan kami satu assurance, satu keyakinan ya Tuhan. Keyakinan yang dari Engkau ya Tuhan, bahwa kami adalah gereja, satu gereja. Masing-masing ada panggilannya sendiri, masing-masing ada ekspertisnya sendiri. Saat saya akan berdoa ini, saya melihat keliling, saya melihat banyak talenta-talenta Anda yang luar biasa loh saudara. Kita ini saling melengkapi. Ayo kita pakai talenta kita untuk Tuhan. Yes? Amin. Yes Lord. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Kami ini anak Engkau ya Tuhan. I am a child of God. I am a child of God. Let's sing this song. Hamba-Mu berdoa saat ini untuk setiap pribadi. Setiap anak-anak-Mu di sini ya Tuhan. Engkau yang mengambil inisiatif. Engkau yang memulai. Dan Engkau yang menyempurnakan panggilan kami. Supaya kami melakukan panggilan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Aku anak Tuhan. Setiap saudara anak Tuhan. Tuhan sudah taruh panggilan. Tuhan sudah taruh rencana. Semua saudara luar biasa. Jangan dikubur talenta itu. Jangan didiamin aja. Jangan gak dipakai. Pakai. Maka lihat deh. Maka Tuhan yang akan mempromosikan. Di luar dari apa yang Anda bisa bayangkan. Beyond you can even think or imagine. Bless your people. Bawa kami semua advance. Maju lagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.